Baik. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Fahri. Apa Apa kabar ya kabar? Pak Fahri? Baik, Alhamdulillah Ibu Dian. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Fahri. Alhamdulillah kalau gitu. Apakah Ibu ada waktu hari ini, Bu? Tentu saja ada Pak. Ada apa ini ya Pak? Begini Bu Dian, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Pak. Emangnya setelah berbincang dengan saya, hal apa yang Bapak dapat harapkan? Alhamdulillah kalau Ibu bisa. Saya ingin ke depannya nanti, saya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Kalau boleh tahu Pak, masalahnya apa itu ya Pak? Gini, Bu, permasalahannya itu ada di dalam kelas saya, Bu, terhadap murid-murid saya. Seperti itu, Bu. Oh begitu Pak. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya dengan murid Bapak itu seperti apa ya Pak? Begini, Bu, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan terkait pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh tahu, itu penyebabnya murid seperti itu apa ya Pak kalau boleh tahu? Begini, Bu, sepertinya ada beberapa faktor sehingga mereka kesulitan, Bu. Oh begitu. Jadi Hmm. faktor apa ya Pak yang menyebabkan muridnya seperti itu Pak? Begini, Bu. Jadi sudah saya pertanyakan kepada murid-murid itu dan ada yang menjawab kalau mereka tidak sarapan dari rumah dan ada juga murid lain yang menjawab ya setelah saya pertanyakan bahwasannya dia dalam memahami pembelajaran itu juga ternyata masih lambat, Bu. Oh, begitu. Ternyata ada beberapa faktor ya, Pak ya. Yang pertama Iya, tadi Bu. karena tidak sarapan, kemudian kedua ada siswa yang pembelajarannya itu lambat ya, Pak ya. Iya, Nah, Bu, seperti itu. seberapa besar harapan Bapak terhadap murid tersebut, Pak, dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Begini, Bu. Harapan saya itu setidaknya anak-anak yang di dalam kelas itu setelah saya menerangkan pembelajaran di dalam kelas, mereka paham, Bu, dengan menjawab pertanyaan saya dengan fokus dan tidak hanya seperti diam, melamun, ataupun menggelengkan kepalanya saja gitu, Bu. Iya ya, Pak. Paling tidak mereka memberi respon yang baik dan positif ya, Pak ya, terhadap pembelajaran. Baik, Iya, Pak. Setelah Bapak mengetahui penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah yang Bapak akan lakukan? begini, Bu. Terpikir oleh saya ada beberapa hal yang meski saya lakukan, yaitu yang pertama, murid yang tidak sarapan tadi, saya kasih tahu bahwasannya sarapan itu penting sebelum berangkat ke sekolah dan akan saya sampaikan di grup paguyuban juga bahwa sarapan itu penting setiap paginya dan yang satu lagi akan saya berikan bimbingan yang lebih dari teman-teman lainnya seperti itu, Bu. Baik, Pak. Itu rencana yang sangat bagus loh yang akan Bapak terapkan. Di mana Bapak mengingatkan sarapan lebih dahulu sebelum berangkat sekolah, kemudian terkait tentang pembelajaran yang anak-anak ini masih lemah ya Pak ya. Kemudian Bapak memberikan bimbingan yang lebih terhadap siswa yang seperti itu. Nah, yang di sini yang saya tanyakan bimbingan seperti apa yang ingin Bapak berikan kepada anak tersebut? Begini, Bu. Bimbingan yang saya berikan yaitu memberikan latihan-latihan soal yang belum dia memang kuasai, Bu. Seperti itu, Bu. Oh gitu ya Pak. Tapi tetap Bapak bimbing terus ya Pak? Iya, Bu. Saya akan bimbing mereka sampai mereka bisa, Bu, dan mengerti tentang pembelajaran yang saya kasih. Seperti itu, Bu. Rencana kapan Bapak melaksanakan bimbingan tersebut Pak?
Rencananya, saya akan memberikan bimbingan di jam istirahat maupun sewaktu pulang sekolah, Bu. Seperti itu, Bu. Itu rencana yang sangat bagus, Pak. Sehingga tidak mengganggu pembelajaran ya, Pak ya. Kemudian, apa komitmen Bapak terhadap rencana masalah Bapak ini? Apa yang Bapak dapat terapkan nantinya? Dalam hal ini, Bu, mungkin saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, Bu. Seperti itu, Bu. Berarti saling kolaborasi ya, Pak ya? Iya, Bu. Saya sendiri akan mengajak rekan sejawat saya untuk kolaborasi untuk membantu mereka yang belum mengerti ataupun yang lambat dalam pembelajarannya, Bu. Seperti itu, Bu. Bagus sekali tuh Pak, adanya kolaborasi antara guru ya Pak ya. Nah, berarti Iya, untuk kedepannya, agar siswa lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan, Bapak akan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua ya Pak, seperti paguyuban ya Pak, dan kemudian memberikan bimbingan lebih kepada murid yang membutuhkan, ya Pak ya. iya, Bu. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, perbincangan tadi gimana menurut Bapak? Apakah sudah Bapak sudah tidak ada beban lagi dalam menangani murid-murid kita, Pak? Iya, Bu. Setelah saya bercerita sama Ibu ataupun berbagi cerita sama Ibu, alhamdulillah lah, Bu. Perasaan saya sudah sedikit lega karena sudah mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu, di dalam kelas saya. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah kalau begitu, Pak. Ada lagi yang ingin Bapak tanyakan mengenai masalah pembelajaran di kelas seperti itu, Pak? Tidak ada, Bu Dian. Sampai saat ini itu saja, Bu Dian. Terima kasih ya, Bu, buat waktunya. Sama-sama, Pak. Baik ya, Pak. Saya pamit undur diri dulu kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin kita bicarakan. Iya, Bu. Assalamualaikum, Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Assalamualaikum, Pak Fahri. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah kabar saya kabar baik, Bu. Ada ada apa ya, Bu? Apakah Bapak ada waktu hari ini, Pak? Tentu saja, Bu. Ada apa ya, Bu? Begini, Pak Fahri. Saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia berbagi dengan saya pengalaman atau yang bisa sharing gitu dengan Bapak tentang pembelajaran di kelas? Tentu saja, Bu Dian. Emangnya setelah berbincang-bincang dengan saya ini, hal apa yang ingin Bapak yang Ibu harapkan? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya waktunya. Saya ingin ke depannya menemukan solusi dengan permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak, di kelas tentang anak-anak didik kita, Pak. Begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, masalah apa yang sedang Ibu alami? Gini, Pak, permasalahannya yang terjadi yaitu di dalam kelas terhadap murid-murid saya, Pak. Begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, permasalahan dengan murid seperti apa yang Ibu eh, rasakan atau sedang Ibu dimasalahkan? Begini, Pak, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan terkait pembelajaran yang saya sampaikan, Pak. Begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu nih,
Penyebab dari murid Ibu ini tidak memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kenapa ya, Bu? Sepertinya ada beberapa faktor lah, Pak, sehingga mereka kesulitan dalam pembelajaran, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, faktor apa itu yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu? Kemarin sudah saya tanyakan, Pak, kepada murid, dan ada yang menjawab kalau mereka tidak ada sarapan di rumah di pagi hari. Dan ada juga murid yang lain yang saya tanya, bahwasanya dia dalam memahami pembelajaran itu masih lambat, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Ada yang tidak sarapan, ada yang dia belajarnya masih lambat ya, Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu setidaknya anak-anak di dalam kelas, setelah saya menerangkan pembelajaran, mereka paham dengan menjawab pertanyaan. Saya dengan fokus dan tidak hanya seperti diam, melamun, ataupun menggelengkan kepala saja. Karena kalau diam itu saya tidak mengerti anak tersebut itu mengerti atau tidak tentang apa yang sudah saya jelaskan. Seperti itu, Pak. Iya, 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 iya juga ya, Bu. Memang sulit juga kalau mereka diam ya kan. Kita pun tidak mengerti dia mengerti atau tidak ya kan. Paling tidak mereka memberi respon lah. Respon yang baik ataupun yang positif terhadap pembelajaran itu. Baik, Bu. Setelah Ibu mengetahui penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Kepikirkan oleh saya, Pak. Ada beberapa hal, Pak, yaitu yang pertama, yang murid tidak sarapan itu saya informasikan kepada, orang tuanya, yaitu melalui WA grup bahwasanya, anak-anak diwajibkan untuk sarapan pagi, sebelum berangkat ke sekolah, Pak. Dan yang satu lagi untuk anak yang istilahnya yang belum memahami pembelajaran saya, itu saya akan melakukan bimbingan yang lebih, Pak, dari teman-teman lainnya. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Rencana itu sangat bagus sekali, Bu, menurut saya. Di mana Ibu mengingatkan sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Tapi terkait yang masih lemah dalam pembelajaran ini, Ibu mau memberikan bimbingan yang lebih. Bimbingan seperti apa yang Ibu akan berikan? Rencana saya bimbingannya yaitu memberikan latihan-latihan, Pak, yang belum dia kuasai. Materi mana yang belum dia kuasai di dalam kelas yang sudah saya ajarkan. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Tapi tetap Ibu bimbing terus-menerus kan, Bu? Pasti, Pak, saya akan bimbing sampai mereka bisa. Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Kalau saya Iya. boleh tahu, kapan Ibu melaksanakan bimbingannya tersebut, Bu? Saya akan memberikan bimbingan di jam istirahat maupun sewaktu pulang sekolah, Pak, agar tidak mengganggu, jam pelajaran yang ada di sekolah, seperti itu, Pak. Oh, bagus itu, Bu. Tapi kan, Bu, apa kemudian komitmen Ibu terhadap rencana masalah Ibu ini? Ibu, apa yang Ibu terapkan nanti? Saya akan melakukan secara terus-menerus, Pak, dan konsisten sampai terjadi perubahan di dalam murid tersebut. Oh, gitu. Kalau saya boleh tahu nih, Bu, siapa saja yang akan membantu dalam Ibu melakukan komitmen ini? Kalau dalam hal ini saya akan bekerja sama, Pak, dengan rekan sejawat, terutama, pada MGMP, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti saling kolaborasi lah ya, Bu. Kemudian, eh, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Saya akan menjalin komunikasi yang baik, yaitu terutama dengan orang tua. Kemudian menjaga komitmen agar sama-sama membimbing kepada murid yang membutuhkan, yaitu dengan memberikan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran. Oh, bagus sekali rencana Ibu ini. Berarti untuk kedepannya, agar siswa lebih fokus itu dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan,
Ibu akan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua murid ya, Bu. Dan memberikan bimbingan lebih kepada murid yang membutuhkan ya, Bu. Seperti itu ya, Bu. Iya, Pak. Oh, bagus sekali itu, Bu. Baik, Bu. Berdasarkan perbincangan ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah bercerita ataupun berbagi masalah dengan saya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Sudah lega rasanya. Karena sudah mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Pak. Oh, alhamdulillah kalau gitu, Bu. Berarti saya rasa perbincangan ini sungguh luar biasa ya, Bu ya. Dan saya Iya, harap Pak. dan saya harap Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah rencanakan itu ya, Bu ya. Insya Allah, Pak, saya akan laksanakan, Pak. Saya akan semangat untuk melaksanakan rencana ini, Pak. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan sukses ya, Bu. Amin, Pak. Kemudian ada lagi nggak, Bu, yang Ibu pengen Ibu tanyakan? Tidak ada, Pak Fahri, itu saja. Terima kasih ya, Pak Fahri, ya, atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita saya mengenai siswa saya di dalam kelas. Sama-sama, Ibu Dian. Baik ya, Bu, kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum, Ibu Dian. Waalaikumsalam, Pak Fahri.